Assalamualaikum, salam sejahtera kawan dan saudara semua. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Umu Zakia, Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kawan dan saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapat komentar di video saya di channel YouTube saya yang menyampaikan keluhan bahwa Bu, saya tidak mendapatkan menstruasi padahal saya menggunakan pil KB secara teratur dan benar, dan saya juga sudah tes pack, hasilnya adalah negatif, artinya saya tidak hamil. Dan keluhan yang serupa juga saya temui di beberapa klien yang berkunjung di klinik saya di puskesmas yang mengeluhkan hal serupa, tidak mendapatkan menstruasi padahal menggunakan pil KB secara teratur dan benar, ya. Dan tentu hal ini mengkhawatirkan karena pil KB dikenal sebagai metode kontrasepsi yang dapat mengatur siklus haid, dan sehingga pengguna pil KB mengalami menstruasi secara teratur dan benar. Dan jadi mengapa orang yang menggunakan pil KB ada yang tidak mendapatkan menstruasi, dan apakah hal ini berbahaya? Ikuti penjelasannya di vlog saya kali ini dari awal sampai dengan akhir agar teman-teman mendapatkan informasi secara lengkap dan benar. Saudara, pil KB atau KB pil merupakan salah satu metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan setelah suntikan, ya. Jadi yang paling banyak itu suntikan, ya, KB suntik, lalu yang nomor 2 itu adalah pil KB, ya, karena dianggap cukup praktis dan juga efektif dalam mencegah kehamilan. Kemudian pil KB juga merupakan memiliki manfaat lain, yaitu bisa mengatur siklus menstruasi, kemudian juga bisa mengurangi nyeri haid, dan juga untuk keluhan yang haidnya banyak dapat tertolong dengan menggunakan metode kontrasepsi pil ini. Namun terkadang ada juga beberapa klien yang mengeluhkan tidak mendapat menstruasi, ya, selama mengikuti pil KB. Padahal pil KB dikenal sebagai metode kontrasepsi yang dapat mengatur siklus menstruasi, sehingga pengguna pil KB itu dilaporkan mendapat menstruasi secara teratur setiap bulan. Tapi mengapa ada yang tidak mendapat menstruasi? Teman-teman, pil KB secara garis besarnya itu terdiri dari dua macam, ya. Dari dua macam, ya. Ada yang pil progestin, ya, pil progestin, kemudian ada yang pil kombinasi. Nah, kalau pil progestin itu hanya ada satu hormon, yaitu hormon progesteron, makanya namanya pil progestin. Atau ada juga menyebutnya sebagai mini pil, atau lebih dikenal juga dengan pil menyusui, ya. Kenapa? Karena pil ini cocok untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Nah, dampak dari pil KB yang menyusui ini adalah tidak mendapat menstruasi. Kenapa? Karena pil KB tersebut mengandung hormon progesteron. Jadi tidak ada hormon yang lain. Mengandung hormon progesteron. Nah, hormon ini efeknya adalah membuat mengganggu proses penebalan daripada dinding rahim bagian dalam atau dikenal dengan endometrium, sehingga endometrium tidak menebal. Padahal penebalan endometrium disitulah sumber daripada darah haid. Itulah mengapa para pengguna pil menyusui, ya, pil progestin, ya, mini pil itu tidak mendapatkan menstruasi, ya. Tetapi itu tidak semua, ya. Diperkirakan sekitar 30-60% pengguna pil KB menyusui tidak mendapat menstruasi, dan hal tersebut tidaklah berbahaya dan itu adalah hal yang wajar, ya. Jenis pil KB yang kedua adalah pil KB kombinasi, ya, karena merupakan kombinasi dari hormon estrogen dan progesteron, ya. Jenis KB pil ini tidak dianjurkan untuk ibu menyusui karena dapat mengganggu atau mengurangi produksi ASI, ya. Efek lain dari KB pil ini selain mencegah kehamilan, juga mengatur siklus haid, kemudian juga bisa membantu untuk mengurangi nyeri haid, dan juga kalau ada masalah haid yang terlalu banyak juga bisa tertolong dengan pil KB. Jadi ada manfaat lain selain manfaat mencegah kehamilan, ya.
Tetapi kenapa kok ada yang tidak mendapat menstruasi padahal minum pil kombinasi ini secara teratur dan secara benar, hasil tes speknya juga negatif. Nah, itu karena apa? Karena di dalam pil itu memang ada hormon progesteron, ada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Tetapi pada kasus-kasus tertentu ada yang tidak cukup kuat, ya, tidak adekuatnya efek daripada hormon estrogen terhadap endometrium, sehingga endometrium atau dinding rahim bagian dalam itu tidak menebal dan tidak ada sumber darah haid, ya. Dan hal itu adalah wajar saja dan tidak berbahaya serta tidak membutuhkan pengobatan yang khusus, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Teman dapat disimpulkan bahwa tidak mendapat menstruasi selama menggunakan pil KB itu disebabkan karena bisa jadi satu, dia menggunakan pil KB progestin, ya, jadi pil KB progestin atau pil KB menyusui. Yang kedua, memang menggunakan pil KB kombinasi, tetapi hormon estrogen yang ada dalam pil KB itu ternyata tidak cukup kuat efeknya terhadap dinding endometrium sehingga tidak menebal dan tidak ada sumber darah haid. Dan hal tersebut tidak berbahaya, tidak membutuhkan pengobatan khusus, ya. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terus dukung saya dengan like, kemudian komen. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload video terbaru, ya. Dukungan ini akan membuat saya semakin bersemangat berbagi informasi untuk teman-teman, kawan, dan bersaudara semua. Oke? Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Umu Zakia pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.